Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Remira Studio, membahas tutorial Odoo seperti biasa. Sudah lama sekali kita tidak upload video ya, karena kesibukan implementasi Odoo di klien. Ini saat ini kita coba menyempatkan untuk membuat video lagi ya. Videonya kita masih tentang opening balance. Mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah coba, tapi untuk yang saat ini kita runutkan dari awal gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke sesi utamanya, ada sedikit promosi dari Remira Studio ya. Barangkali teman-teman mau support ke channel Remira Studio, boleh dengan berdonasi langsung, atau bisa juga teman-teman yang membutuhkan jasa implementasi Odoo atau bahkan membeli lisensi Odoo-nya ya, teman-teman bisa melakukan pembelian lisensi lewat Remira, karena Remira sudah partner Odoo secara resmi. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau berdonasi langsung, bisa transfer ke beberapa e-wallet yang ada Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, link aja dengan nomor yang tertera di situ. Dapatkan benefit, nanti kita akan berikan link untuk template impor data ke Odoo, atau bisa juga request template tertentu, misal template BOM di manufaktur. Oke. Nah, untuk langkah-langkahnya kita nanti akan melakukan beberapa inputan di opening balance kita ya. Pertama, nanti kita akan rubah beberapa COA atau chart of account. Kedua, kita akan membuat kategori produk ya. Ketiga, membuat satuannya. Keempat, membuat virtual location-nya. Kelima, input master produknya. Terus rest partner ya, master partnernya, customer dan vendor. Kemudian persediaan, piutang dan hutang, terus general opening balance, dan review dan reconcile. Oke, kita langsung saja ya. Nah, di sini saya sudah siapkan database untuk demo opening balance kita ya. Dan ini template untuk tambahan COA ya. Nah, tambahan COA-nya itu saya ada di beberapa di kepala satu untuk persediaan ya. Kemudian untuk penjualan, HPP, inventory loss ya. Nah, kebetulan ini COA ini sudah saya upload ya. Kalau untuk COA itu kita bisa cek di accounting, chart of account ya. Nah, kebetulan sudah saya upload ya ini. Untuk yang di kepala 4 juga sudah saya upload. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengupload yang kedua itu. Nah, sebelumnya nanti teman-teman coba replace juga ya. Di sini saya menggunakan dua akun bank, BCA dan BNI. Biasanya default Odoo-nya itu reconcile-nya masih belum nyala ya, false ya. Ini kita nanti replace saja. Kemudian kita nyalakan dengan reconcile-nya true. Nanti ini akan berguna saat kita reconcile opening balance. Kemudian kita mulai dari mana ya? Atau kita coba mulai yang mudah dulu ya. Di sini sudah ada customer-nya kah? Oh, belum ya. Oke. Kita akan impor ini ya, master customer ini. Nah, ini ada berapa? Ada 5 customer master ya. Kita akan masukkan ya kontak rest partner customer ini. Oke, ini yang sudah kita upload, kita tutup aja ya biar nggak terlalu banyak. Oke. Nah, di tampilan ini kita langsung aja ya, atau kita ulang dari awal, bisa lewat menu accounting ataupun lewat modul sales. Kemudian kita cari customer ya. Nah, kemudian di roda gerigi ini kita klik, kemudian import record, upload. Nah, kemudian sebentar, lupa foldernya. Nah ya, nah ini dia ya.
Oke, kemudian kita klik tombol tes apakah ada yang bermasalah. Oke, berarti everything seem valid, berarti benar semua ya. Oke, kita masukkan impor. Nah, ini sudah masuk. Kemudian yang kedua adalah untuk master vendor atau supplier, kita bisa lewat accounting juga, vendor di sini, atau lewat menu purchase-nya juga ya, menu purchase. Nah, ini ya, modul purchase maksudnya. Oke, kemudian kita ambil yang price partnernya mana vendor ini ya. Oke, kemudian kita tes. Oke semua ya, impor. Nah, selanjutnya kita akan ke modul inventory, kita cek di UOM. Nah, UOM nya kita akan tambahkan ya, apa ini sudah ya, kita coba cek di UOM. Oh sudah ya, kaleng bungkus saset dus dosen, kaleng bungkus saset, oh sudah diimpor ya. Oke, misal kita mau impor ulang, kita hapus dulu ini ya. Oke, kemudian kita impor di sini. Yom kategori tes. Kenapa ini? UMIU only have one reference. Kita perbaiki dulu ya formatnya. Oh maaf, ini berarti unit sudah ada ya. Oh ya, unit ini nggak perlu berarti ya, sorry. Kita hapus dulu. Kita kemudian masukkan impor lagi. Oh unit kategorinya kita minta ke unit kategori name. Oke, template aslinya bagaimana harusnya? Maaf, bukan ini. Oke. Kita perbaiki lagi. Ini kita buang ID-nya, coba. Oke, kita impor lagi ya. Masuk ya, lor. Nah, dia nanti posisinya ada di sini ya, unit ini. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan produk kategori ya. Kita close dulu yang sudah. Produk kategori. Nah ini dia. Saya menggunakan 4 kategori ya, makanan, minuman, bahan baku, barang jadi ya. Ini sudah berikut dengan cuanya ya, yang tadi kita tambahkan.
Sekarang kita upload di sini ya, configuration product kategori. Kemudian ini ada yang nama yang sama kah? Nah, ini yang sudah pernah ada kita hapus dulu ya. Oke, ini kita rename aja biar nggak double ya. Kemudian kita impor produk kategori tes. Oke, impor. Nah, sudah masuk. Kemudian setelah itu virtual location-nya ya, ada di virtual location ini ya. Oke, kemudian kalau kita hapus, nah ini virtual location-nya masih bawaan semua ya dari Odoo. Ini coba kita hapus biar nggak double. Bisa ya. Oke, kita tambahkan lagi impor. Nah, virtual location itu yang sebentar. Nah, ini inventory location ya. Ini nanti penamaannya mengikuti kategori produknya. Soalnya juga sudah disetting ya, inventory location plus. Oke. Nah, berarti kita sudah sampai tahap nomor berapa? Nomor 4 ya. Kategori satuan virtual sudah. Sekarang di nomor 6 tadi juga di awal ya. Ini udah ya, 1 2 3 4 6. Sekarang ke nomor 5 dulu, input master product. Oke, master produknya ini saya sudah buatkan ya. Ini kurang lebih saya menggunakan sekitar berapa produk ini, 16 ya. Oke, kita upload ke menu inventory lagi atau modul inventory ya. Kemudian ke produk, masuk ke menu produk lagi. Nah, di sini perkongguan sudah adakah? Sudah ada ya, berarti yang sudah ada ini coba kita hapus dulu ya biar enggak double ya. Action delete. Oke, kita tinggal masukkan lewat gerigi, impor, ambil yang produk. Nah, ini dia produk template, tes. Valid. Oke, kita sudah mempunyai produknya ya. Kemudian listnya apalagi setelah produk? Oh, kita akan memasukkan itu ya, stok persediaannya dulu. Nah, untuk sampel simulasi stok persediaan itu filenya kita ada di ini ya, file quantity ini ya. Nah, oke, saya ambil contoh itu kuantitinya untuk masing-masing produk kita masing-masing 50-an ya. Kemudian caranya kita ke modul inventory, operation, terus pilih physical inventory, kemudian kita upload di sini ya. Klik kode gerigi, import, upload data file, kemudian kita masukkan yang quant, kita tes. Nah, valid, kita impor. Nah, kita biarkan dulu ya, nanti kita bareng-bareng apply agar masuk sebagai nilai persediaan di TB nya, trial balance. Oke, kita duplikat aja. Sekarang setelah persediaan kita akan masukkan piutang dan hutang ya. Nah, piutang dan hutang itu ini filenya, ini yang piutang berarti customer invoice. Nah, ini ya, nomor customernya, tanggal, ini coanya saya arahkan ke sini semua dulu. Nah, nilainya itu masing-masing ada yang 1.200.000 dan sebagainya. Kemudian untuk hutang ini yang file satunya. Oke,
Nah, seperti ini ya. Kita akan masukkan ya. Pertama yang di piutang dulu kita masukkan lewat ya, menu ini modul accounting ya. Modul accounting, terus ke customer, invoice. Nah, kemudian kita klik roda gerigi juga, klik import record, upload, ambil yang piutang. Oke, kita cek. Oke, valid ya, kita masukkan. Nah, ini sudah ada. Untuk jumlah piutangnya 6.345.000. Ini hanya simulasi ya. Kemudian kita akan masukkan hutang. Sama di modul invoice juga. Lama ini kenapa? Kenapa ini lama? Coba kita duplikat. Nah, duplikat kita ke accounting, kita pilih accounting, kemudian ke vendor bills. Nah, kita lewat roda gerigi ini impor juga, masukkan yang hutang. Nah, ini hutang ya. Tes valid, kita masukkan. Nah, setelah persediaan piutang dan hutang sudah kita masukkan, kita cek lagi. Setelah itu apa? Input general opening balance nya. Oke, ini filenya ada di yang namanya ini opening balance. Nah, ini kemudian kebetulan saya bikin tanggal openingnya itu 1 Agustus contohnya, nggak apa-apa ya. Nah, ini nanti piutang dagang dan hutang dagang kita akan cek ya, nilainya harus sama ya. Nah, kita cek di piutang dagang 6.345. 6.345 totalnya ya. Untuk hutang dagang atau yang di bill sini 1.625. Di sini sama kan? 1.625. Oke, betul. Nah, untuk yang persediaan ini sampai barang jadi, ini kita bisa lihat nilainya dengan cara kita apply dulu ini teman-teman ya. Nah, kita select all di sini ya, terus apply. Nah, kemudian opening balance stock quantity, misal 1 seperti ini ya. Oke, setelah kita update quantity, nah ini kan sudah menjadi on hand di masing-masing produk kita ya di sini ya teman-teman. Mana accounting, kalau kita lihat report di TB-nya, nah ini ya persediaan sudah masuk ya. Kita bisa cek yang makanan 1585, 1585, minuman 925, bahan baku 227.500. Nah, ini kenapa barang jadi belum ikut. Kita cek di mana yang di sini nggak ada barang jadi berarti ya.
Harusnya ada nasi goreng 1 porsi. Cek dulu ya, kenapa yang bahan baku nggak masuk. Ya oke. Yang nasi goreng itu ya nggak masuk. Persediaan barang jadi. Kita cek nasi goreng. Kenapa nih nasi gorengnya nggak masuk? Nasi goreng nggak masuk, kenapa? Kita cek. Oke, kita pause dulu ya, nanti kita sambung. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Masalahnya ternyata saya nggak teliti tadi ya. Masalahnya itu kenapa di persediaan barang jadi nggak ada nilainya secara reporting ya, tapi di template saya ada gitu ya. Jadi yang di template saya yang barang jadi itu persediaan barang jadi saya hapus saja ya. Jadi nanti kita nggak pakai barang jadi karena saya lupa tidak memasukkan cost-nya ya di barang jadi. Nah kalau kita lihat ini, nah nasi goreng itu cost-nya kosong, makanya nggak masuk nilainya ya. Karena ini dia kan harusnya nanti dihasilkan dari proses produksi ya, manufaktur lah. Jadi bumbu kita masak sama nasi gorengnya nanti jadi produknya gitu. Oke nggak apa-apa, jadi kita lewatkan aja yang persediaan barang jadinya ya. Jadi kita hanya berapa persediaan, 1 2 3 ya, 3 ya. Oke, kalau sudah kita akan masukkan ini ya, general opening balance nya ini ya, yang sudah saya kurangin di persediaan barang jadinya. Oke, nilainya segini. Kita akan ke selanjutnya kita akan ke journal entries ya, accounting. Kemudian journal entries ini ya, kita upload. Nah yang ini ya, yang udah saya hapus untuk di persediaan barang jadinya, kita tes. Oke, masuk. Nah kemudian kita sudah upload semuanya ya, kita akan posting nomor 8 dan nomor 9 ini. Pertama kita posting yang nomor 9 ya, yang general tadi ya. Itu kalau kita filter postnya hapus, nah ini ya, yang opening balance ini. Oke, kalau kita posting kemudian kita cek di apa, TB-nya trial balance. Nah kita ada piutang dagang ya, yang sama nilainya dari invoice, tapi di sini ada nilai double di persediaan makanan, minuman, dan bahan baku. Nilainya double, yang harusnya hanya nilainya itu persediaan makanan itu hanya 1585 ya. Nah nanti kita akan reverse balance ya, tapi sebelum reverse balance kita juga akan posting hutang dan piutang ya. Kita akan posting yang piutang dulu, select semuanya ini ya, kemudian action, confirm entries ya, confirm. Kemudian di bill atau hutang juga sama, kita cek semua ini, action, kemudian confirm entries juga. Oke. Nah kalau kita refresh trial balance nya,
Oke, loading. Nah, loading ini coba kita ganti ke menu lain dulu, GL misal. Nah, di GL hutang dagangnya dan hutang dagangnya nambah ya, dia double nilainya. Oke. Kemudian bagaimana caranya? Nah, nambah ya nilainya ya. Kemudian kita akan upload satu lagi namanya reverse balance ya, filenya yang ini. Mana reverse balance ya. Oke, ini sudah saya sesuaikan juga yang untuk selisih barang jadi dan persediaan barang jadi juga sudah saya kurangi ya. Nah, reverse balance ini kita upload juga di sini ya, journal entry kita upload. Nah, kemudian nih reverse balance ya, tes impor. Nah, kemudian kita posting ya reverse balance nya, post. Kalau kita refresh DB nya lagi, lama ya. Kenapa lama ini? Ya. Nah, sekarang saldo piutangnya udah normal ya. Saldo hutang dagangnya juga udah normal lagi ya. Oke. Nah, terakhir apa dari proses opening balance ini, yaitu kalau kita cek di sini pada dashboard accounting, nilai dari bank BNI dan BCA ini masih kosong ya. Kita cek dulu settingan jurnalnya. BCA outgoingnya sudah ada, oke ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di masing-masing ini ya, dari kas sampai bank itu kan ada nilainya, tapi di dashboardnya belum muncul ya di sini. Nah, belum muncul nih. Nah, ini kan masih kosong nih. Kita coba akan dimasukkan di BNI nya dulu ya. BNI nya kita klik ini roda 3 ya, 3 titik sorry, kemudian transaction, kemudian kita new, kemudian kita referensinya misal ambil dari yang tadi ya, opening balance mana nih. Nah, ini dia. Nah, nomor ini kita jadikan reference ya. Tanggal berapa sih ini di akuisisinya katanya? Tanggal 8 ya, oke. Monnya berapa? BNI itu 15 juta. Tuh, 2, 3, oke. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, oh ini sorry tanggalnya 1 Agustus. Nah, setelah kita masukkan di sini, nah ini kan harusnya dia posisinya ada di balance ya, bukan di miss operasional. Kalau kita klik reconcile ini sih biasanya dia nggak bisa ya. Bisa nggak? Nah, nggak bisa ya. Nah, cara reconcile-nya adalah kita lihat lagi dashboardnya seperti ini ya. Nah,
Kita di tab berikutnya masuk ke accounting reconcile. Nah, kemudian di BNI nya kita buka ini ya. Nah, dia lawannya ada di suspend account ya ini. Jadi yang miss ini, yang dari opening balance ke suspend accountnya kita checklist bareng, kita gabungkan gini ya. Kemudian kita klik reconcile ini, tombol atas. Nah, kalau sudah, kita coba refresh lagi di dashboardnya. Nah, sudah masuk ke balance ya. Dan kalau kita cek di TP-nya atau GL-nya, dia juga nilainya sudah benar ya, 15 juta ya. Kemudian ketika ini kita juga akan reconcile lagi. Kemudian saya ke BCA-nya dulu ya. BCA transaction new, ini kita ganti ke Agustus sesuai masukin ininya ya, ini balance-nya. Terus pakai nomor ini juga ya, 20 juta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 juta ya. Nah, kalau kita klik di dashboard, nah dia ada di miss ya, belum pindah ke balance. Oke, sama caranya kita ke accounting reconcile. Nah, di BCA ini kalau segitiga ini kita klik, kita ambil yang miss dan kita satukan di bank suspend account ini. Nah, oke, kita satukan dengan ini, terus kemudian klik reconcile. Nah, kita refresh dashboardnya ya, masuk ya, tinggal kita yang di kas besar dan kas kecil. Oke, kita ke kas besar, transaction new. Oke, tadi kas besarnya 8 juta ya. Oke, hmm. 8 juta tuh, 23 tuh, 23. Nah, labelnya jangan lupa pakai yang ini juga ya, yang label dari opening balance. Oke, kalau kita kembali ke dashboard, nah ini jadi ada dua ya, belum ke balance. Agar ke balance kita sama ke accounting lagi, reconcile kas besar yang ini ke, dia di suspend account juga ya ini. Oke, kita klik reconcile, cek di dashboard. Nah, udah masuk ya di balance. Terakhir di kas kecil. Oke, transaksi new, ini Agustus, labelnya yang tadi. Oke, kas kecil itu 2 juta. Oke, kita klik di luar, sama ya, posisinya gantung ya. Oke, kita ke accounting lagi, reconcile kas kecil mana, kas kecil. Kenapa dia tidak rekon ya? Kas kecil 2 juta, kok nggak ada rekonnya?
Oh, ini kayaknya karena kas kecilnya dia tidak rekon. Nggak apa-apa, gitu aja dulu ya teman-teman. Caranya untuk merekon data yang sudah kita masukkan di opening balance itu. Nah, langkah-langkahnya udah selesai semua ya teman-teman. Jadi ini sekarang sebenarnya sudah bisa dipakai untuk transaksi berikutnya ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf atas tutorial ini kalau ada banyak salah kata. Dari saya cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.